Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Samsung Galaxy Note 5, HP flagship dari Smastuk yang dirilis di tahun 2015. Dulu, ini tuh HP mahal banget yang dijual seharga 10 juta di zamannya. Untuk sekarang, tentu saja HP ini sudah jadul dan speknya sudah mulai tertinggal. Namun, di video ini kita bakal coba buat pakai HP ini di zaman sekarang, dan juga mencoba untuk pasang custom ROM di HP ini agar HP ini menjadi lebih layak pakai. Untuk speknya, HP Smastuk Galaxy Note 5 ini pakai SoC Exynos 7420, RAM 4GB, dan internal 32GB. Sangat disayangkan, HP ini nggak ada slot SD card-nya. Untuk spek lainnya, HP ini pakai layar AMOLED 1440p, bodi belakang kaca, dan juga frame aluminium. Jadi HP ini tuh kerasa premium. SoC Exynos 7420 ini dirilis di tahun 2015, dan bersaing dengan Snapdragon 810 dan Apple A9. Dan ini tuh zaman dimana Exynos lebih unggul dari Snapdragon. Di tahun ini, Smastuk gak pakai Snapdragon di HP flagshipnya, karena Snapdragon 810 panas sangat dan performanya ampas. Dulu saya pernah pegang HP pakai Snapdragon 810, dan memang panasnya tuh luar binasa seperti api neraka. HP terpanas yang pernah saya pegang itu pakai Snapdragon 810. Jadi secara fakta, Exynos 7420 ini seharusnya lebih unggul dibandingkan Snapdragon 810 yang panas dan masih pakai eMMC kesukaan Realme. Jadi, buat kalian yang nanya, iya, ada masa di mana Exynos lebih baik dari Snapdragon, dan ini adalah salah satunya. Yang unik dari HP ini tuh, ini ada pensilnya, karena HP ini sesuai nama Note-nya. Ini tuh bukan stylus biasa, karena S Pen ini tuh bisa merasakan tekanan dan bisa tahu lokasi pen saat diangkat. Jadi ini tuh sesuai nama Note di HP-nya, tidak seperti Note-nya merek sebelah yang nggak ada pensilnya. HP ini saya dapatkan seharga sekitar 400 ribuan dengan kondisi layar dan backdoor-nya masuk angin. Udah itu ada retak dikit di bagian tombol back-nya dan juga S Pen-nya suka nyangkut. Sangat disayangkan gacha yang saya dapatkan ini kurang bagus kali ini, tidak wangi gacanya. Untuk yang masuk angin, ini tuh penyakit Smastuk di zamannya dan nggak bisa dibenerin pakai tolak angin atau obat sejenisnya. Solusi sementaranya ya sih bisa dipasang tempered glass yang full biar ketutup retak dan masuk anginnya. Untuk sekarang, HP ini masih menggunakan ROM bawaannya, yaitu Android 7 Nougat dengan UI-nya Smastuk di zamannya. Kalau nggak salah, ini tuh pakai Smastuk Experience. Ini juga udah termasuk aplikasi bloatware asal negara plastik. Karena OS-nya masih Android 7, jadi HP ini tuh udah gak support aplikasi YouTube lagi. Kalian bisa lihat alasan kenapa Google Stop mendukung Android jadul di aplikasi YouTube di channel saya. Walaupun begitu, ada cara buat naikin versi Android di HP ini, yaitu dengan custom ROM. Jadi, langsung aja kita lanjut ke prosesnya. Sebelum itu, terima kasih banyak buat yang sudah join membership channel ini. Khusus yang sudah join membership, kalian bisa berpotensi masuk TV dan juga masuk radio di video selanjutnya. Selain itu, kalian juga bisa nonton video khusus mini vlog yang cuma dirilis khusus buat anggota membership alias MMA yang membership aja. Jadi, tunggu apa lagi? Join membership ya sekarang juga. Harganya cuma 5.000. Dari mana duitnya? Salah. Wah, murah banget. Untuk proses custom ROM-nya, awalnya saya agak takut ini nggak bisa di custom ROM. Karena HP ini tuh ex-bundling operator dari negara plastik joget. Jadi, pertama langsung aja saya coba cari di Google. XDA Galaxy Note 5. Ini adalah cara saya buat nyari custom ROM HP. Setelah itu, saya langsung masuk ke XDA, dan di sini ada custom ROM buat HP ini. Saya bakal coba pasang Lineage OS 20 berbasis Android 13. Sepertinya HP ini support Android 13 untuk custom versi terbarunya. Setelah itu, saya download recovery TWRP dan juga zip Lineage OS 20-nya. Sayangnya, TWRP-nya ini nggak ada di link GitHub-nya, tapi saya nemu linknya dan bakal saya tambahin di deskripsi. Selanjutnya, saya perlu download GApps, yaitu BitGApps, biar HP-nya ada Play Store-nya dan mata-mata Google-nya. Kalau di HP RAM 1GB ini bakal bikin lag brutal, tapi kalau di yang RAM 4GB sepertinya nggak bakal terlalu parah. Oh iya, saya download yang versi Android 13 yang ARM64, karena HP ini pakai OS 64-bit. Setelah download di apps, saya juga download Magis, karena saya pengen coba root HP ini dan pasang modul oprek. Setelah bahannya siap, sekarang kita bakal eksekusi custom ROM HP ini. Pertama, saya matiin dulu HP-nya buat masuk ke download mode. Ini tinggal matiin aja HP-nya. Setelah HP-nya mati, pencet tombol home, power, dan volume bawah buat masuk ke download mode. Jadi tombol HP kalian harus fungsi semua. Kalau udah masuk, ini bakal muncul warning. Dan karena ini HP limbah Korea plastik joget, jadi si download mode-nya itu bahasa Korea. Langsung aja kita pencet tombol volume atas kalau ada warning. Setelah ini kita perlu colok HP-nya ke komputer atau laptop kalian dan buka Odin atau Heimdall buat nge-flash recovery-nya.
Saya pakai Heimdall karena saya pakai Linux, dan di sini bisa langsung saya flash recovery TWRP-nya. Setelah dipencet enter, ini bakal langsung mulai proses flashing TWRP-nya. Dan ini untungnya sukses. Saat proses flashnya ini kalau bisa matiin no reboot-nya. Setelah beres, langsung matikan HP-nya dan pencet tombol volume atas, home, dan power. Kalian wajib masuk TWRP setelah ini. Karena kalau kalian gagal masuk TWRP, nanti harus ulangi lagi karena bakal ditimpa sama recovery bawaannya. Tapi kalau sukses, kalian bakal masuk ke TWRP, dan kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Pertama, ini nggak wajib, tapi saya mau backup dulu semua partisi HP-nya. Alasannya saya masih ada rasa ragu-ragu takut gak cocok si custom ROM-nya. Setelah saya backup, sayangnya ini TWRP-nya agak ngebug dan nggak bisa copy lewat MTP. Jadi saya harus pakai ADB pool buat ambil filenya. Setelah filenya aman, kita bisa mulai eksekusi sekarang. Pertama, saya coba format data dulu HP-nya. Ini fungsinya karena biasanya format yang dipakai custom ROM itu beda sama ROM bawaannya, dan kalau gak cocok biasanya bakal boot loop. Tapi yang anehnya pas saya format data, si HP-nya tiba-tiba restart dan balik lagi ke TWRP. Ini partisi datanya tiba-tiba gak bisa di-mount. Saya agak takut ini rusak penyimpanan UFS-nya. Jadi saya cobain format data lagi. Dan untungnya untuk yang kedua kalinya ini sukses dan gak restart lagi. Selanjutnya saya bakal coba pasang custom ROM-nya lewat ADB sideload. Jadi kita perlu masuk ke mode ADB sideload dulu di TWRP-nya. Dan setelah masuk ke mode ADB sideload, sekarang kita perlu masukin zip-nya lewat ADB sideload di komputer atau laptopnya. Saya nggak tahu sih ini yang saya pakai itu komputer atau laptop ya, soalnya ini nggak ada layarnya dan juga buntung seperti Agus yang kemarin viral. Dan setelah beres, saya langsung lanjut pasang G-Apsia dan juga Magisnya. Untuk prosesnya ini sama persis pakai ADB sideload juga. Proses pakai ADB sideload ini tuh enak dipakai kalau misalnya penyimpanannya kena enkripsi atau malas copy dari komputer. Selama bisa pakai ADB sideload, saya bakal lebih milih buat install lewat ADB sideload. Dan setelah semuanya beres, kita bakal coba restart dan juga kita bakal cek apakah HP ini berhasil di custom ROM atau tidak. Sekarang HP-nya restart dan muncul logo Smashduk Galaxy Note 5. Dulu banyak HP yang punya split screen khusus kayak gini. Sayangnya Smashduk sekarang cuma munculinnya tuh cuma Samsung Galaxy, gak diliatin lagi modelnya. Dan setelah ini langsung muncul logo Lineage OS. Dan gak lama kemudian akhirnya beres bootingnya. Dan ini langsung masuk ke OOBE-nya dan tidak boot loop untungnya. Di proses OOBE-nya ini seperti biasa tinggal next aja sampai beres. Dan akhirnya kita masuk ke tampilan awal Lineage OS 20 berbasis Android 13. Iya, ini Android 13 di HP yang rilis 10 tahun yang lalu. Ini asli real Android 13, bukannya timpa versi. Ini tuh asli Android 13 bisa jalan di HP keluaran Majapahit. Dari tampilannya ini udah sangat-sangat jelas kelihatan Android 13 banget. Dan di sini kita juga bisa coba buka settingnya dan cek versi Android-nya. Dan karena ini Android 13 asli real, jadi munculnya Easter egg Android 13. Dan ini emang beneran asli seperti bebek goreng Haji Slamet. Beda sama HP Welcome yang versi Android-nya palsu. Agak aneh nggak sih lihatnya ini HP jatuh tapi bisa jalanin Android yang cukup baru. Iya, saya tahu Android 15 yang paling baru, tapi Android 13 juga nggak kalah baru. Dan juga HP ini aslinya mentok di Android 7 Nougat. Secara fitur tambahan, Lineage OS ini tuh minim banget dan kurang lebih cuma stok Android tambah fitur dikit banget. Jadi buat yang suka kustomisasi jamet, ini ROM kurang cocok. Tapi kalau yang lebih suka minimalis dan nggak banyak yang aneh-aneh sih enak-enak aja. ROM Lineage OS 20 Android 13 di HP ini memiliki beberapa bug, tapi rata-rata bugnya ini cukup minor. Yang pertama, ini enkripsinya mati karena katanya di Android 13 HP ini nggak support FDE. Efek sampingnya data di HP ini jadi lebih gak aman, tapi kelebihannya akses data dari TWRP jadi lebih gampang. Yang kedua, ini kameranya agak ngebug kalau pakai aplikasi bawaan karena resolusinya salah. Buat solusinya tinggal pakai Gcam yang versi Go. Pakai Gcam Go juga sedikit nambah kualitas kamera ini, jadi ya mending sekalian aja pakai Gcam Go. Dan seperti biasa, di semua HP Smashduk yang di custom ROM, VoLTE atau Voice over LTE-nya nggak bisa jalan. Jadi buat yang pakai smartphone nggak bakal bisa telepon dan SMS. Ini karena implementasi VoLTE di Smashduk itu cuma bisa jalan di stok ROM-nya. Dan gak tahu kenapa, ini saat saya colok handset, di HP ini tuh gak kedetek dan tetap keluar dari speaker suaranya. Saya lupa tes lubang handsetnya sebelum di custom ROM, jadi saya gak tahu ini rusak HP-nya atau bug ROM-nya. Kalau misalnya ngebug sih, ini masuknya major bug-nya. Tapi saya gak tahu juga buat sekarang. Oh iya, fitur andalan HP ini yaitu S Pen-nya itu jalan di custom ROM ini. Jadi kalian masih bisa pakai pensilnya buat pencet-pencet HP-nya atau buat ngegambar juga bisa. Saya coba pakai aplikasi Iblis Paint dan S Pen-nya kedetek.
Ini juga bisa mendeteksi pressure-nya, jadi misalnya saya tekan keras, si pennya itu bakalan lebih tebal garisnya. Buat kalian yang suka gambar mungkin bisa coba HP ini. Cuman ya kalau dibandingin sama tablet, ini layarnya masih termasuk kecil. Smashnuk pernah ngerilis aksesoris keyboard tambahan buat Note 5 ini. Jadi selanjutnya saya bakal coba casing keyboard ini dan kita bakal coba apakah work di custom ROM-nya. Sayangnya ini gak work. Kemungkinan besar ini perlu aplikasi tambahan yang cuma ada di di stock ROM-nya. Developer ROM-nya kemungkinan lupa atau gak work buat implementasi aksesoris keyboard ini. Dari cara kerjanya, ini tuh kayak nyentuh layar di belakangnya. Sepertinya kalau di stock ROM-nya ini bagian bawahnya tuh auto jadi keyboard permanen. Karena nggak jalan di custom ROM lagi OS-nya, jadi sayangnya ini keyboardnya gak kepake dan cuman casingnya aja yang kepake. Ya minimal saya bisa dapat casing original asli Smashnuk harga murah. Selanjutnya saya akan coba tes pakai HP ini buat penggunaan daily sosmed ringan. Apakah HP ini menjadi lebih layak dipakai setelah di custom ROM? Untuk pakai aplikasi AI alias singkatan dari akal imitasi, ini masih bisa dan lancar. Saya coba pakai DeepSeek, ini masih bisa. Ternyata sebaiknya kita jangan campur atau oplos Pertamax pakai kapur baru seperti Eco Ngising. Kalau dicampur Petralite juga jangan, karena nanti jadi ladang korupsi. Untuk aplikasi kandang monyet ini masih cukup lancar. Jadi kalian bisa menghabiskan waktu kalian nge-scroll aplikasi monyet ini dan juga lihat komentar monyet-monyet di dalamnya. Dan ini tuh lancar. Selain itu kalian juga bisa scroll kandang monyetnya pakai pensil di HP ini. Selain kandang monyet, kalian juga bisa menghabiskan waktu kalian dengan scroll Psnook. Untuk Psnook ini pakai aplikasi Psnook asli masih cukup lancar. Jadi kalian nggak perlu pakai Psnook yang light karena spek HP ini masih cukup mampu dan juga RAM-nya cukup besar. Beda dengan HP kentang RAM 1 GB yang wajib pakai Psnook Lite. Karena HP ini punya pensil, jadi kalian bisa scroll Psnook pakai pensil, gak cuma pakai jari seperti di HP lain. Iya, di HP ini kalian bisa merasakan sensasi scroll Psnook yang berbeda. Tapi sebenarnya sih sama aja, sama-sama menghabiskan waktu. Untuk aplikasi belanja atau benchmark ya, minimal bisa jalan dan gak nge-freeze pas dicoba dibuka, dan singkatnya bisa dipakai. Kalian bisa lihat HP tolol di Shopee Orange di HP ini. Shopee kan emang warnanya orange ya, emang ada ya Shopee yang warnanya lain? Untuk baca kitab suci juga masih bisa, ditambah layar HP ini besar dan juga kualitasnya bagus, dan ada pensilnya, jadi enak buat dilihat dan dibaca. Untuk browsing juga masih lancar pakai Chrome versi terbaru, karena ini sudah Android 13 dan auto bisa pakai Chrome yang terbaru. Kalau gak salah saat video ini dibuat, kalian tuh perlu minimal Android 10 buat jalanin Chrome yang terbaru. Jadi seharusnya hampir semua website kompatibel dan bisa dibuka di sini. Kecuali website 4.0 gak bisa dibuka kalau gak pakai VPN. Untuk YouTube, karena sekarang udah pakai Android 13, jadi kita bisa pakai aplikasi resmi YouTube di HP ini. Dan untuk performanya, ini cukup lancar. Untuk kualitas gambarnya juga ini bagus karena layarnya sudah AMOLED kelas flagship dan resolusinya sudah 1440p. Jadi ini tuh rapet banget, hampir gak kelihatan pixelnya. Selain buat nonton video YouTube panjang, buat nonton yang video pendek vertikal juga masih lancar. Selanjutnya kita bakal coba tes gaming di HP ini. Pertama kita coba yang ringan dulu. Untuk Subway Surfer ini bisa jalan dan performanya tentu saja lancar. Karena HP ini ada pensilnya, kalian juga bisa mainin ini Subway Surfer pakai pensil dan dapat pengalaman yang beda dibandingin biasanya. Ini game biasanya dipakai buat mengalihkan perhatian anak Gen Alpha. Untuk MOBA analog 8-bit plagiat Kir Penghardik Anak Yatim, ini masih bisa jalan dan performanya nggak terlalu buruk. Untuk settingnya, HP ini bisa pakai setting ultra dan juga support high frame rate. Cuman kalau menurut saya sih walaupun cukup lancar, tapi sebaiknya jangan dipakai buat serius main ML. Kalau main ML ya cuman main-main aja dan iseng aja sih masih bisa. Soalnya performa ML tuh gak bisa diprediksi banget, dan di HP yang bagus aja masih sering tiba-tiba stuttering dan nge-lag brutal. Untuk game kotak-kotak ini masih bisa jalan, tapi yang saya rasain ini agak berat. Mungkin gara-gara saya spawn di Biome Jungle yang terkenal berat. Tapi kalian tahu apa yang lebih berat dari Biome Jungle? Tentu saja ledakin TNT yang banyak banget. Dan setelah nyoba ledakin TNT, ini sama seperti HP lainnya yang pernah saya tes. HP-nya langsung auto ketar-ketir dan nge-lag brutal. Untungnya ini HP-nya nggak ikutan meledak seperti penerus HP ini. Selanjutnya saya bakal coba game yang perlu file OBB tambahan.
Sayangnya ROM-nya ini agak ngebug, di mana saya nggak bisa install Free Fire dan Babaji dari Play Store. Ini tuh selalu muncul error saat proses installnya. Dan pas saya coba pakai aplikasi pihak ketiga seperti TapTap dan APK Pur juga masih nggak bisa. Tapi akhirnya bisa saya paksain masukin OBB-nya, karena kebetulan HP ini udah di-root, jadi bisa masukin paksa si OBB-nya lewat file manager. Untuk Free Fire ya lancar, karena ini game ringan. Dan tetap grafiknya burik merusak mata walaupun HP ini layarnya 2K. Ini tuh kesekian kalinya saya tes Free Fire di HP layar 1440p. Bentar saya coba hitung berapa kali ya. LG G6, Samsung S6 Edge, Nokia 8, LG V20, LG G7, dan sekarang Smash Note 5. Oh iya, saya udah 6 kali tes FF di HP layar 1440p. Dan resolusi tinggi pun tetap gak bikin FF jadi gak burik dan tidak merusak mata. Jadi kalian tetap harus pakai install saat mau main FF. Untuk Babaji, HP ini cuma dapat setting smooth medium. Kalau dari performanya ini cukup stabil dan jauh lebih waras dibandingkan Odoo A5s kemarin yang stuttering parah. Padahal sama-sama mentok di smooth medium. Seingat saya dulu Snapdragon 810 bisa dapat setting lebih tinggi, padahal secara performa harusnya lebih baik Exynos 7420. Dan saat saya tes Babaji di HP ini, koneksi internet saya sempat gak stabil dan malah ngebug Babajinya. Dimana si parasutnya itu tiba-tiba berubah jadi Elytra di game kotak-kotak dan bisa terbang. Apakah HP keluaran 10 tahun yang lalu bisa mengalahkan PC? Untuk itu langsung aja kita coba WinLator. WinLator ini bisa diinstal aplikasinya dan saya juga bisa bikin kontainernya sampai masuk ke dalamnya. Dan ini tuh tidak crash seperti di J2 Prime. Saya coba jalanin game NFS Underground 1 ini mau jalan. Cuman ya ini baru masuk menu aja lemotnya sudah luar binasa dan cuma dapat di bawah 5 FPS. Ya ini nge-lag banget gak bisa dimainin. Ini loading masuk gamenya juga lama banget. Dan sekalinya bisa masuk nge-lagnya tuh banget. Ditambah HP-nya berubah jadi setrika saking panasnya. Jadi singkatnya WinLator bisa jalan di HP ini tapi performanya jelek dan nggak bisa dipakai karena ini pakai GPU Mali dan CPU-nya masih Cortex A57. Dan untuk tes benchmark di Antutu versi 10, HP ini dapat skor 220.000. Skornya lebih tinggi dari ekspektasi saya dan bisa dilihat ini skor GPU-nya agak kurang. Padahal HP ini udah pakai GPU kelas flagship yang core-nya banyak. Sayangnya game kikir gak bisa di HP ini karena internalnya cuma 32GB dan gak ada slot SD card-nya kalaupun mau dipaksa. Jadi saya gak sempat coba game kikir di HP ini. Selanjutnya saya akan coba tes kamera di HP ini. Smash Note 5 ini memiliki kamera belakang 16MP dengan sensor Sony IMX240. Untuk tesnya saya akan coba pakai Gcam Go yang katanya bisa bikin HP setara DSLR. Berikut adalah hasil jepretnya. Ternyata Smash Galaxy Note 5 ini walaupun dirilis 10 tahun yang lalu, tapi setelah di custom ROM masih cukup layak untuk dipakai di zaman sekarang. Syarat dan ketentuan berlaku. HP ini masih bisa dipakai untuk HP kedua atau HP ketiga zaman sekarang. Kalian masih bisa banget jalanin aplikasi zaman sekarang, ditambah HP ini memiliki layar yang bagus, jadi enak buat setel video. Secara performa dan usability, HP ini tuh lebih layak pakai dibandingin Odoo A5s yang kemarin saya bahas. Kalian bisa cek videonya di channel saya. Walaupun HP ini layarnya masih pendek dan dipandang sebelah mata karena belum panjang dan berponi seperti HP zaman sekarang, tapi HP ini memiliki performa yang lebih baik daripada sebagian HP panjang, dan juga memiliki build quality yang lebih premium karena ini dulunya tuh adalah HP flagship dan HP mahal. Saat saya pegang HP ini tuh ada rasa bangga tersendiri bisa megang HP yang dulunya pernah mahal walaupun 10 tahun setelah rilis. Apalagi dengan fitur uniknya seperti ada charger, ada pensilnya. Namun sayangnya yang jadi masalah utama HP ini tuh suhunya yang cukup panas dan juga baterainya yang agak boros. Selain itu internalnya juga cuma 32GB jadi gak bisa game kikir dan bakal gampang penuh ditambah gak ada slot SD card-nya. Karena itu menurut saya sih udah agak kurang worth pakai HP ini. Kecuali kalau kalian bisa sabar dengan kekurangannya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.